Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Suara pecahan gelas yang sedang digenggam oleh Gwen tiba-tiba terlepas dan pecah berserakan. Tubuh Gwen mematung, semua mendadak susah untuk digerakkan. Jantungnya berdetak begitu cepat, air mata lolos begitu saja membasahi pipi. Saat ini dirinya sedang mendengarkan cerita dari Sam, anak sulungnya. Gwen tidak menyangka bahwa ternyata mantan ibu mertuanya sudah tiada. Mengapa? Bunda, maafin Sam. Ayah yang menyuruh Sam agar tak memberitahu Bunda, ujar Sam lirih saat melihat ekspresi Gwen. Kenapa? Tanya Gwen dengan bibir bergetarnya. Kenapa ayah tidak mau Bunda tahu? Karena Bunda waktu itu sakit. Ayah gak mau Bunda sedih. Kata ayah, meskipun nenek udah jahat sama Bunda, ayah yakin Bunda tetap akan sedih. Astagfirullah. Gwen mengusap dadanya dengan kasar. Ia tadahkan wajahnya ke atas agar menghalau air matanya tak tumpah. Lalu, di mana ayah sekarang? Sudah beberapa bulan ini kamu tidak menemui ayah kamu. Kenapa? Gwen heran karena memang sudah beberapa bulan ini Sam tidak lagi izin padanya untuk bertemu Daniel atau menginap di apartemen Daniel. Bunda, Sam tidak tahu harus berkata apa. Ia dilanda bingung. Ia merasa sudah diambang jurang. Bagaimana tidak? Ia tadi tidak sengaja membahas tentang neneknya dan terpaksa ia harus jujur. Dan sekarang bundanya menanyakan tentang keberadaan sang ayah. Apa yang harus ia jawab? Sam, panggil Gwen karena Sam tak juga menjawab pertanyaannya. Tiba-tiba sebuah ide muncul di dalam otak Sam. Saat ini dirinya tengah duduk di meja makan. Ia rogoh HP yang ada di sakunya. Ia mengirimkan chat kepada sang papa agar membantunya. Pah, tolong telepon Bunda sekarang, help me. Setelah mengirimkan pesan itu, Sam segera mengantongi HP-nya lagi dan ia beranikan menatap ke arah Gwen. Kamu biasanya akan izin sama Bunda kalau mau bertemu ayah atau menginap di apartemen ayah? Kenapa sekarang enggak? Apa kamu ada masalah sama ayah? Tanya Gwen untuk kesekian kalinya mengulangi pertanyaan yang sama. Ayah... Sam bernafas lega saat membuka mulutnya bertepatan dengan HP Gwen yang berdering. Sebentar, ucap Gwen lalu ia segera mengangkat teleponnya. Halo Yang, jawab Gwen. Kamu lagi di mana sayang? Sibuk nggak? Ini lagi mau masak. Kenapa? Kamu pulang jam berapa? Aku baru selesai meeting. Aku kangen sama kamu. Kesini dong. Ngapain? Aku mau masak. Aku mau kamu kesini, please. Yang, ya udah kalau nggak mau. Gwen hanya bisa menghela nafasnya dengan kasar kala menghadapi sikap Owen seperti ini. Memang akhir-akhir ini dirinya sedang diuji oleh sifat menyebalkan suami berondongnya itu. Entah mengapa beberapa hari ini Owen begitu manja dan sifatnya sangat susah untuk ditebak. Bahkan terkadang apa yang ia minta sangat tidak masuk akal. Dan kalau tidak dituruti maka akan berakhir diam. Owen akan menyendiri di ruang kerjanya sampai keinginannya terwujud. Iya, oke, aku kesana sekarang. Aku mandi dulu tapi ya, jawab Gwen pada akhirnya. Bener ya, aku tunggu. Sekalian tolong Yang, beliin somai yang ada di depan komplek ya. Tolong. Ya udah aku matiin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisnya mana? Astaga Yang, harus gitu. Harus. Nanti aja pas di kantor ya. Gak mau, buruan. Gak ah, malu. Ini ada Sam tahu. Gak apa-apa, Sam udah gede kok. Biar dia belajar caranya orang pacaran. Ucap Owen terkekeh di seberang sana. Owen? Tahu ah, jangan ngajarin Sam yang enggak. Aku mau mandi dulu. Gak ada kis-kisan. Kalau mau nanti aja. Kalau nggak mau ya udah, ngambek aja terus. Seru Gwen kesal, lalu ia segera mematikan sambungan teleponnya. Bukan marah atau merajuk lagi, tapi Owen malah tergelak di sana. Begitupun Sam, yang sedari tadi menyimak berusaha menahan tawanya sekuat tenaga.
Terima kasih papa, gumam Sam dalam hati. Bunda mau kemana? Tanya Sam pura-pura tidak tahu saat melihat Gwen sudah berpakaian rapi. Sam, Bunda mau ke kantor papa. Kamu di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Kasihan adik-adik nanti kalau bangun tidur nggak ada orang. Oke Bunda, hati-hati. Ya udah, Bunda jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gwen pun langsung menaiki mobilnya menuju kantor Owen. Namun sebelum itu, ia sempatkan membelikan pesanan sang suami, yakni somai. Sekitar 20 menit, mobil yang Gwen tumpangi sudah sampai di gedung perkantoran yang menjulang tinggi, 23 lantai, dan ruangan Owen ada di lantai 20. Yang, panggil Gwen saat membuka pintu. Namun ruangan Owen kosong. Kemana dia? Gumamnya sambil meletakkan beberapa kantong plastik yang ia bawa. Sayang, panggilnya lagi menuju kamar dan... Sayang, pekik Gwen terkejut kala melihat tubuh suaminya sudah lemas bersimpuh di ambang pintu kamar mandi. Astaga, kamu ngapain duduk di sini? Di sana ada kursi loh. Mana pesanan aku? Tanya Owen lirih, karena tubuhnya benar-benar sangat lemas. Ada di meja, ayo kita ke sana dulu. Gwen dengan telaten memapah tubuh suaminya menuju sofa yang dekat meja kerjanya. Ia mulai membuka satu persatu makanan yang ia bawa. Perasaan aku cuma pesan somai deh, kenapa jadi banyak macam begini? Tanya Owen mengernyit heran. Hehe, tadi nggak sengaja lihat ini, kayaknya enak, makanya mau nyoba. Gwen memberikan somai kepada Owen. Lalu dirinya mulai membuka makanan untuknya sendiri. Astaga, ini apa aja? Tanya Owen heran sambil membuka kantong itu satu persatu. Rujak, bakso, gorengan. Ini apa? Tanyanya saat melihat makanan asing. Apa ya tadi katanya? Sam, apa sih? Simpul, simpol, cimol. Gwen nampak bingung dengan nama makanan yang ia beli, karena ia sendiri juga tidak tahu. Entahlah, antara cimol atau simol atau sempol, tahu ah. Imbuhnya, lalu ia fokus dengan makanan kuah merah menyala di tangannya. Itu apalagi itu? Tanya Owen. Oh, ini seblak. Enak deh, segar banget. Asam-asam manis pedes gitu. Ujar Gwen lalu menyuapi Owen. Kok gini sih rasanya? Owen pun mulai menyendokkan seblak itu lagi ke mulutnya. Ia diamkan di mulutnya. Bibirnya mengecap seolah memperkenalkan rasa baru di lidahnya. Beberapa saat berlalu, tiba-tiba, loh kok habis? Tanya Owen terkejut saat melihat mangkuknya kosong. Sedangkan Gwen hanya menatapnya dengan tatapan datar namun terkesan horor. Kamu kan cuma request somai. Kenapa makananku kamu embat juga? Tanya Gwen datar. Hehe, maaf, ujar Owen yang hanya mampu menggaruk tengkuknya. Makan tuh somainya, dari tadi dicuekin doang. Ketus Gwen yang memang somai Owen tidak sentuh sama sekali. Tadi Owen hendak memakannya, tapi karena tergiur oleh seblak jadi batal. Aku kenyang yang, aku mau buahnya aja. Ucapnya lalu segera mengambil rujak yang Gwen beli. Terus somainya? Tanya Gwen. Terserah kamu mau diapain, aku udah gak kuat nampung. Kamu lihat nih, perut aku udah begah banget. Kamu gak mau kan punya suami kayak om-om gendut perut buncit gitu? Ucap Owen, membuat Gwen hanya mampu menghela nafasnya panjang. Tok tok tok, masuk, teriak Owen masih dengan fokusnya makan rujak. Pak, maaf, ini ada beberapa berkas yang, ujar sekretaris Owen yang tiba-tiba terhenti kala melihat Owen langsung berlari meninggalkan kursi dan makanannya. Yang, Gwen pun langsung mengejar Owen yang menuju kamar mandinya. Astaga, pekiknya kembali terkejut melihat sang suami. Gwen telah memanggil dokter untuk memeriksa suaminya. Saat ini Owen masih terkapar tak berdaya di atas tempat tidur di kantornya. Jadi, suami saya sakit apa, Dok? Tanya Gwen khawatir. Gwen mengira bahwa suaminya keracunan makanan yang ia bawa. Suami saya baik-baik saja kan, Dok?
Apa kita segera bawa saja ke rumah sakit? Saya takut racunnya semakin menyebar kemana-mana. Imbuh Gwen kini disertai isak tangis. Suami ibu tidak apa-apa, jawab dokter tersenyum. Hah? Kok bisa tidak apa-apa? Tanya Gwen dengan mengerutkan dahinya. Sayang, apa maksud kamu tidak apa-apa? Apa kamu beneran kasih racun ke makanan aku? Tanya Owen tak habis pikir. Hah? Bukan begitu, Yang. Cuma... Sudahlah. Mungkin kamu sudah bosan denganku, makanya mau berniat meracuniku. Kalau memang kamu sudah tak mau denganku, baiknya katakan saja. Tidak perlu dengan cara meracuni. Kalau aku mati, kamu akan dipenjara dan aku gak mau itu. Lebih baik kamu katakan sejujurnya. Maka aku akan pergi atau mengakhiri hidupku sendiri tanpa melibatkan tanganmu. Ucap Owen panjang kali lebar. Astaga, bukan begitu, Yang. Kenapa kamu mikir begitu sih? Sahut Gwen dengan cepat. Lalu apa? Gimana aku gak mikir macem-macem? Kamu kayak terkejut gitu pas dokter bilang aku gak apa-apa. Dan kamu mau aku dibawa ke rumah sakit. Itu buat mastiin apakah racunnya sudah menyebar atau belum kan? Tanya Owen. Astaga, Yang. Bukan itu maksudku. Maksudku tuh, sudahlah, gak perlu dijelaskan lagi. Aku ngantuk, mau istirahat, ucap Owen yang langsung membelakangi Gwen dan menutup tubuhnya dengan selimut. Sedangkan Gwen dan dokter hanya terdiam, menatap bingung dengan keadaan Owen. Apakah selalu seperti ini? Tanya dokter seperti berbisik saat mendengar suara dengkuran halus dari balik selimut. Kira-kira sudah 2 mingguan ini, Dok. Sikapnya aneh, gampang marah, gampang cemburu, dan gampang salah paham kayak begini, kata Gwen sambil menggaruk tengkuknya. Sumpah demi apapun, Gwen bingung dengan apa yang ada di pikiran Owen. Bagaimana bisa dirinya dituduh meracuni suaminya sendiri? Atas dasar apa? Kalau memang Gwen sejahat itu, sudah dari dulu ia racuni mertuanya dengan racun sianida. Maaf Bu, kalau saran saya lebih baik ibu yang periksa ke rumah sakit, ucap dokter memberi saran. Lah, kok saya, Dok? Saya nggak sakit loh, saya baik-baik aja kok. Hanya untuk pemeriksaan, Bu, karena ini bukan bidang saya. Jadi, saya hanya bisa memberi saran. Siapa tahu dengan ibu periksa, ibu bisa tahu penyebab suaminya seperti ini. Begitu, baiklah. Nanti saya akan langsung ke rumah sakit. Terima kasih, dokter, ucap Gwen dan langsung dibalas anggukan oleh dokter sebelum akhirnya pergi.